Pemerintah memprioritaskan pengadaan aparatur sipil negara tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengesampingkan jabatan lainnya. Prioritas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional. Arah kebijakan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2022 adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, yang sangat berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia sesuai prioritas Presiden Joko Widodo. Jelas Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2022 di Jakarta, Selasa 13 September. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB, Alex Denny menjelaskan, pada tahun 2022, pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar. Pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer X kategori 2, guru non-aparatur sipil negara, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta, yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi. Jadi, pelamar prioritas 1 adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021, terang Alex. Adapun pelamar prioritas 2 adalah THK 2. Pelamar prioritas 3 adalah guru non-aparatur sipil negara di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum. PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani menjelaskan, pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan 3 mekanisme. Pertama, menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Mekanisme yang kedua adalah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sedangkan mekanisme ketiga adalah tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pemerintah memaksikan seleksi secara transparan dan ketat demi mendapat aparatur sipil negara berkualitas dan berintegritas. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suherman menjelaskan tes ini tetap menggunakan komputer assisted test atau CAT. Soal yang tersedia dan telah diterima BKN adalah 4.750 soal SKD calon aparatur sipil negara, ungkap Suherman. Soal tersebut terdiri dari 4.075 soal seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, 2.125 soal manajerial, 1.700 soal sosial kultural, serta 250 soal wawancara. Berkaca dari seleksi tahun lalu, Badan Kepegawaian Negara menemukan celah kecurangan. Pemerintah bergerak tegas dengan mendiskualifikasi lebih dari 300 peserta. Bukan hanya didiskualifikasi dari tes calon aparatur sipil negara selanjutnya, tetapi tidak boleh ikut seleksi calon aparatur sipil negara selamanya, karena NIK mereka sudah kami catat, tegas Suherman. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB menetapkan sebanyak 530.28 kebutuhan aparatur sipil negara secara nasional untuk tahun 2022 untuk data per 6 September tahun 2022. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Dengan rincian kebutuhan daerah sebanyak 300
319.716 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru, 92.014 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tenaga kesehatan, dan 27.608 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis.